Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Hari ini kita akan sharing terkait cara lembut mendisiplinkan anak. Tentunya kita sangat berharap bahwa apa yang hari ini kita share bermanfaat khususnya bagi saya dan juga buat teman-teman, bagi ayah bunda, dan tentunya kita saling mendoakan agar kita memiliki generasi yang soleh, yang tentunya berbakti kepada ayah bundanya. Oke, kita akan mulai cara lembut mendisiplinkan anak. Yang pertama, fondasi kedisiplinan adalah bonding. Jadi bonding itu ikatan, kemelekatan, dan rasa saling percaya antara orang tua dan anak. Jadi tentunya fondasi ini dapat terbentuk dengan kokoh jika sejak anak lahir, orang tua berupaya secara konsisten untuk merespon setiap kebutuhan baik fisik dan psikologis anak dengan tulus dan penuh kasih sayang. Maka sekali lagi, fondasi yang pertama untuk mendisiplinkan anak adalah bonding. Bonding itu lahir dari respon konsisten orang tua untuk merespon setiap kebutuhan baik fisik maupun psikologis dengan ketulusan dan penuh dengan kasih sayang. Dan memang tidak mudah juga kasih sayang, atau kadang kita marah, kadang kita teriak. Nah, semoga ini fondasi yang pertama dalam melembutkan disiplin anak ini memberikan tambahan keilmuan agar kita saling melekat dan rasa saling percaya antara ayah bunda dengan putra putrinya. Yang kedua adalah ganti teknik kedisiplinan yang cenderung keras dengan teknik prevention atau pencegahan, distraction, pengalihan perhatian, dan substitution, penggantian. Nah, dukung anak untuk melakukan eksplorasi atau mencoba berbagai macam hal dan aktivitas dengan aman, dan berempatilah ketika anak mengalami konsekuensi alami dari tindakannya. Misalnya tersandung saat berlari, terpeleset saat bermain air, dan lain sebagainya. Jadi tetap teman-teman semuanya, ayah bunda, dukung anak untuk bereksplorasi, untuk melakukan berbagai hal dan aktivitas yang aman, dan berempatilah ketika anak mengalami konsekuensi alami. Jadi ketika anak nih misalnya diberikan keleluasaan, berempatilah ketika mengalami konsekuensi alami. Misalnya nih ketika teman-teman silahkan menggambar, ternyata gambarnya kemana saja gitu, ada yang ke lantai, ada yang bisa jadi ke meja, maka berempatilah, berikan kasih sayang. Jangan ada yang keras harus menjadi pengalihan perhatian atau diganti dengan yang lembut, ya teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Cobalah untuk memahami apa maksud yang ingin disampaikan anak melalui perilakunya. Skill komunikasi anak belumlah sempurna, sehingga anak lebih sering menggunakan atau mengungkapkan perasaannya lewat perilaku. Misalnya, jika anak rewel bukan berarti dia nakal. Mungkin dia sedang frustasi, sedih, marah, tapi belum mampu menyampaikan maksudnya dengan kata-kata seperti orang dewasa. Nah, cara lembut mendisiplinkan anak itu adalah yang ketiga adalah coba mendengarkan dan memahami maksud apa yang ingin disampaikan anak melalui perilakunya. Karena kita mengetahui bahwa skill komunikasi anak belumlah sempurna, dan orang dewasa memberikan contoh yang sangat besar sekali ketika seorang ayah berkomunikasi dengan anaknya atau seorang bunda berkomunikasi anaknya, sehingga anak akan meniru dan juga mencerna dari apa yang telah dilakukan oleh orang dewasa, sehingga nanti ketika anak tahu bagaimana orang tua berkomunikasi, maka anak pun akan meniru. Nah, kenapa anak nanti cara berkomunikasinya tidak sesuai dengan harapan orang tua? Yaitu karena anak belum tahu bagaimana cara berkomunikasi, ya. Maka cobalah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh anak melalui perilakunya. Caranya adalah bertanya, kenapa seperti ini? Apakah sedang sedih, sedang marah, apa yang terjadi? Jangan menganggap dulu anak ini nakal. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Selesaikan setiap masalah tanpa harus mempermalukan anak.
baik di rumah maupun di tempat umum. Martabat dan harga diri anak juga harus dijaga agar tidak berdampak negatif untuk masa depannya. Nah, di poin ini kita harus menyelesaikan setiap masalah tanpa harus mempermalukan anak. Artinya bahwa ketika kita ada masalah dengan anak, bicaralah baik-baik, bicaralah di tempat yang tertutup, bukan di tempat umum. Bicaralah dengan tujuan bahwa ikhlas, tulus, ingin memperbaiki apa yang dilakukan oleh putra-putri kita. Karena tentunya setiap anak harus dijaga harga dirinya, harus dijaga agar tidak berdampak negatif di masa yang akan datang. Ya, teman-teman, itu cara lembut mendisiplinkan anak. Selanjutnya, bagaimana cara lembut mendisiplinkan anak adalah pahami tahap tumbuh kembang anak dan perlakukan anak sesuai usia, tahap tumbuh kembang, dan karakternya. Nah, jangan nilai anak dengan standar penilaian orang dewasa. Ada di buku drama anak-anak bahwa memahami tumbuh kembang itu menjadikan penilaian orang dewasa itu harus menyesuaikan dengan standar anak. Karena banyak anak yang marah, yang tidak cocok dengan ayah bundanya karena ayah bundanya atau orang dewasanya menilai anak sama dengan standar penilaian orang dewasa. Ya, itu jadi memang memahami tahap tumbuh kembang anak ini sangatlah diperlukan. Yang berikutnya adalah anak belajar melalui contoh, ya. Sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan teladan yang baik, baik dalam keluarga maupun dalam interaksi dengan orang lain. Maka keras lembutnya seorang anak itu belajar melalui contoh. Sehingga kalau hari ini kita keras, kalau hari ini kita kasar, maka perbaikilah dan meminta maaflah kepada anak-anak kita bahwa cara yang baik untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan kata-kata yang baik, dengan lembut, selesaikan masalah dengan bicara, ya gitu. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan pun menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Selanjutnya, ketika orang tua terlanjur menciptakan ketegangan, kemarahan, atau perasaan sakit hati, segeralah perbaiki kerusakan hubungan orang tua dan anak tersebut, serta jangan gengsi meminta maaf. Nah, dalam prosesnya kadang kita terlanjur menciptakan ketegangan. Saking kesalnya kita kepada anak kita, saking marahnya serta perasaan sakit hati, maka jangan sampai itu tersimpan sampai anak dewasa. Segeralah perbaiki kerusakan tersebut dan sehingga terjaga hubungan antara orang tua dan anak. Dan tentunya jangan gengsi meminta maaf, ya. Sebagai orang tua, karena ilmunya banyak, usianya sudah tua, jangan gengsi untuk meminta maaf. Oke, teman-teman semuanya, itulah cara lembut mendisiplinkan anak. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa share dan subscribe channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.